Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Ini untuk salah satu murid boleh memimpin untuk berdoa. Silakan Mas Fauzan bisa memimpin berdoa. Untuk memulai pada ini pada kita menurut anak-anak yang masing-masing berdoa mulai berdoa nanti. Masih untuk Mas Fauzan sudah mau memimpin doa pada pagi ini. Selanjutnya sebelum kita belajar materi, kita bisa presentasi terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Bapak Francisca, Mas Syabil, dari Pak Lala, Mas Fauzan, Mbak Lutfi Yatulobia, Mbak Ajeng, apa ada yang tahu kabarnya Mbak Ajeng? Oh, sakit ya? Oke, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Mas Iqbal, hadir Pak. Mas Melkianus, hadir Pak. Ini yang selanjutnya ada Mas Farid. Sama Pak, tidak ada. Jadi ada yang tidak hadir tiga ya hari ini. Oke, kita mulai saja ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang teori dasar resistor ya. Untuk tujuan pembelajarannya ini, jadi kita diharapkan bisa mengidentifikasi resistor dan dapat membaca gelang resistor ya. Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang alat-alat ukur yang ada di elektronika, dan sekarang kita akan belajar tentang resistor. Nah, untuk sebelum kita memulai membahas lebih dalam, angka baiknya kita ada tes dulu ya untuk mengetahui sejauh mana kalian itu tahu tentang resistor ini. Saya kasih waktu 2 menit cukup lah ya. Oke, lanjut ke materi. Sebelumnya ada yang tahu itu apa resistor yang ada di gambar? Pada yang bisa jawab? Oke, tidak ada. Jadi apa sih itu resistor? Nah, resistor ini adalah komponen pasif elektronika yang berfungsi untuk membatasi arus listrik yang mengalir. Untuk lambang resistor ini biasanya dengan huruf R, dan nilai resistansinya ini dinyatakan dalam ohm. Nah, di sini kita akan membahas 3 jenis resistor, yaitu ada resistor tetap, resistor tidak tetap, dan resistor non linear. Tapi di sini kita akan fokus pada resistor tetap dulu ya. Nah, jadi resistor tetap itu apa sih? Nah, resistor tetap itu dibuat dari bahan karbon. Jadi resistor tetap ini memiliki 4 cincin warna. Bisa juga ada yang memiliki sampai 5 cincin warna. Dan untuk resistor dengan toleransi 5% ini untuk daya 0,5 volt sampai dengan 3 volt. Dituliskan dengan 4 cincin warna. Sedang untuk toleransinya 1 atau 2%. Umumnya ini yang toleransi 1 atau 2% ini dengan 5 cincin warna. Nah, untuk selanjutnya ini ada cara membaca tahanan resistor dengan gelang ya. Jadi untuk warna gelang yang pertama ini menunjukkan kode angka. Lalu yang kedua ini ada kode angka kedua. Jadi masih ditambah ya, ibaratnya misal ini merah. Nanti kita akan lihat tabel warnanya. Lalu ini yang gelang warna ketiga ada kode angka ketiga jika di resistor 5 cincin resistor 5 warna ya. Dan ada gelang nomor 4 ini warnanya untuk kode pengalih. Lalu yang terakhir ini ada kode toleransi. Nah, untuk tabel warna dan nilainya ini seperti ini.
Jadi ada dari 0 sampai 9 dan kemudian ada emas dan perak. Nah, untuk mengingat lebih mudah ini, Bapak punya trik gimana caranya agar kita bisa mudah untuk mengingatnya. Oke, triknya itu seperti ini. Kan di depan setiap warna ini kan ada apa? Setiap warna ini kan ada huruf depannya ya. Kita ambil ini agar bisa mengingatnya dengan mudah. Caranya gimana Pak? Oke, sama-sama kita tulis angkanya dulu ya, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita mulai dari angka hitam. Nah, hitam ini kita ambil huruf H-nya aja. Jadi ini. Hitam ini kita ambil I. Lalu yang kedua ada coklat, ini kita ambil CO. Untuk merah kita ambil M, E. Untuk orange kita ambil O aja. Lalu kuning kita ambil huruf U-nya. Hijau I. Lalu biru I. Ungu ini atau violet ini kita ambil huruf U-nya aja. Lalu setelah ungu ada abu-abu, kita ambil A. Lalu yang terakhir ada putih ya. Jadi kita bisa mengingat sekitar 10 warna ini dengan mengambil huruf depannya saja. Jadi hijau, merah, biru. Lalu untuk emas dan perak kita bisa mengingatnya jika emas itu 5% dan jika perak itu 10%. Untuk sampai di sini apakah sudah bisa dipahami? Oke, selanjutnya ini, nah ini ada untuk contohnya ya, yang untuk memperjelas yang tadi. Jadi, misalnya di sini ada gelang, ada resistor dengan 4 gelang. Jadi yang gelang pertama, ini kan warnanya coklat. Kita masukkan aja coklat tadi. Ada di kita belokkan tadi nilainya 1, terus hitam 0. Lalu yang gelang ketiga ini hijau itu di angka nilainya adalah 5. Jadi untuk yang pertama ini kita masukkan 1, lalu hitam 0. Nah, pengalinya ini hijau ini 5, jadi 0-nya ini ditambah 5 ya. Jadi hasilnya ini 10 pangkat 5 atau 1 juta ohm atau 1 mega ohm. Dan ini ada warna perak pada gelang keempat. Jadi ini menunjukkan toleransinya yaitu sebesar 10%. Untuk yang gelang kelima ini sebenarnya hampir sama dengan gelang keempat, hanya saja ditambahi 1 gelang di tengah. Jadi perhitungannya tinggal kita masukkan saja pada hingga gelang ketiga. Lalu pada gelang keempat ini kita pengalinya. Jadi sama ya kayak ini. Cuman ini ada tambahan hijau lagi. Jadi yang dimasukkan 105, lalu pengalinya 5. Jadi hasilnya ini kan 105 lalu ditambahin 05 ya. Jadi 105 kali 10 pangkat 5. Jadi ini hasilnya 10,5 mega ohm atau 10.500.000 ohm. Nah, di sini ada lembar diskusi ya. Jadi di sini ada pertanyaan. Pada tabel ini kita bagi kelompok saja. Satu kelompok ya 3 sampai 4 orang ya. Ini ada KPD-nya.
Jadi di situ ada menjawab soal yaitu apa sih fungsi resistor dan segala macamnya itu. Nah, kita fokus pada yang bagian bawah dulu. Itu kan udah ada kode warna. Nah, kode warna itu didapat dari ini resistor yang ada pada tampilan PWT di layar. Yang pertama kali kalian harus lakukan yaitu menuliskan apa saja gelang warna yang ada pada resistor di layar. Sudah? Oke, kita lanjut ya. Terus yang berikutnya ini masih ada 3 lagi resistor. Nah, jadi seperti ini. Kalau nanti kalian hitung nilai resistornya itu berdasarkan warna. Ini yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini juga masih ada tabel warna untuk kalian gunakan untuk menghitung agar lebih mudah. Oke, untuk diskusinya ini saya beri waktu sekitar 10 menit ya. Nanti masing-masing kelompok ini bisa mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke, saya kira sudah 10 menit bisa dimulai untuk salah satu kelompok aja mempresentasikan. Mas Fauzan, gimana? Sudah? Bisa tolong dipresentasikan? Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Untuk yang pertanyaan, apa fungsi dari resistor itu, yaitu untuk mengangkat atau membatasi arus listrik dalam penggunaan elektronik. Kemudian yang kedua, apa sama dan nama resistor? Satuan dan nama resistor adalah ohm dan namanya dalam rangkaian R atau simbol bijak. Kemudian yang nomor tiga, apakah yang dimaksud dengan resistor tetap dan berikan contohnya. Resistor tetap adalah resistor yang nilai hambatannya tidak berubah. Contohnya resistor karbon. Yang keempat, apa saja jenis dari resistor variabel yang diberikan dan berikan pendekatan. Nah, jenis resistor variabel antara lain ada potensiometer untuk mengatur sinyal, kemudian negatif buat untuk penyesuaian nilai sedikit, dan delta untuk kontrol arus atau tekanan. Nah, setelah mengisi pertanyaan tadi, maka saya akan menjawab dari diskusi kami, yaitu tentang perhitungan resistor yang ada di LKPD. Untuk yang pertama, ada warna coklat hitam merah emas, yaitu senilai 1000 ohm dan toleransi kurang lebih 5%. Kemudian yang kedua ada warna biru atau biru emas, hasilnya adalah 680 ohm dengan toleransi kurang lebih 5%. Dan yang ketiga ada coklat hitam biru emas, hasilnya adalah 10 mega ohm dengan toleransi 5%. Dan yang keempat ada coklat merah emas, itu bernilai 1200 atau 1,2 kilo ohm, kurang lebih toleransi 5%. Kemudian ada kuning, ungu, merah, dan merah senilai 4.700 atau 4,7 kilo ohm, untuk toleransinya sekitar kurang lebih 10%. Dan yang terakhir ada warna oranye hitam merah emas senilai 33 kilo ohm dengan toleransi kurang lebih 5%. Ya, terima kasih Mas Sojan. Jawabannya itu bagus sekali ya. Beri plus dulu buat Mas Sojan. Lalu untuk yang terakhir, ini ada tugas ya. Jadi kan kita tadi sudah pretest. Pretest itu untuk mengetahui sejauh mana kalian tahu tentang resistor sebelum pembelajaran ini dimulai. Lalu setelah pembelajaran selesai ini ada post test. Jadi ini untuk menilai pemahaman kalian setelah mengikuti pembelajaran ini sejauh mana. Di post testnya ini seperti ini di Google Form ya, dan ini nanti dikerjakan, silahkan buat PR aja dan dikerjakan paling lambat hari ini ya, pukul 23.59. Nah, untuk yang pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara mengukur resistor itu tapi dengan alat ukur. Jadi kita akan membandingkan antara teori yang sudah tadi kita coba hitung dengan menggunakan pengukuran multimeter. Sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, boleh saya minta tolong untuk Mas Zabil untuk memimpin doa. Mengakhiri pada kejadiannya sampai kita berdoa di
beberapa dalam sendiri. Dan terima kasih Mas Adil. Karena cukup untuk hari ini. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.